Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya? Tahun baru tahun dong. baru. Oh iya, tahun baru. Selamat tahun baru, selamat memulai hidup baru. Happy New Year 2026. Jangan lupa mendengarkan lagu Kita Mulai Lagi, rilisan dari versi. Langsung promosi. Oke, yang penting selamat tahun baru untuk kalian semua di seluruh Indonesia boyo wis nonton jutaan. Oke, kita jumpa lagi di Legacy dengan semangat baru, dengan pembuka baru, dengan awalan baru. Semoga menjadi berkah. Amin. Bisa ya Rob Mekah Madinah rezeki ini turak-turak halal barokah. Amin. Mau di mana? Langsung Yang Swastiastu. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam untuk bagi semua viewers. Kembali lagi dengan rasa jadi saya Hanis, Mas Sandi, saya Pur, saya Fian. Oke, dengan formasi sedikit dengan warna baru kemarin ada beberapa podcast tidak ada Mas Andi dan sekarang pemuda tampan dan cerdas ini sudah masuk lagi di frame. Ya, tarik tampan dan pemberani. bisa jomblo Mas? Tasik. Wah, alhamdulillah. Oke, kita lanjut di episode kemarin dengan tema lampu merah, dan di akhir episode itu ada selipan tema, katanya di tema selanjutnya adalah surrender atau give up. Surrender berserah diri atau give up menyerah. Kemarin kita akan melanjutkan tema itu, tapi hari ini sepertinya kita akan melanjutkan dulu sebelum ke surrender dan give up. Mas Klik mengusulkan sebuah tema tersebut adalah warung kopi. Ada apa dengan warung kopi? Ada apa dengan warung kopi, Mas Klik? Wah, wih. Tapi emang lucu sih. Ya. Pusing. Oke. Warung kopi apa ya? Warkop atau kafe kopi ya? Yang detik dengan uang-uang ini kono iki yo. Iya maksudnya ini. Iya bener enak, nyaman, tapi bener orang sedih dengan menikmati kopi ini. Jadi kopi ini berbagai rasa, bukan rasanya kopi ya, berbagai rasa jiwa-jiwa ini kono ini. Aneh juga kan. Aneh ini Apa Mas? Berbagai rasa apa? jiwa. Wih. Nek rasanya kopi kan tetap wae lah yo. Kayak tadi ada sekarang itu. Mohon maaf, awalnya sudah tinggi lagi ya. Oke, lanjut Mas. Jiwa-jiwa. Iya. Tapi yo, nah menurut aku sih aneh lucu Mas Den. Aku bareng yo sosok ngopi yo dengan Kopi lah. itu lah nek karo mas-mas wis yang kafe lah. Lo teh hotel biasanya Mas. Oh nek hotel. Restoran hotel. Biasa tuh. Lo nek orang Mas itu mencari maknanya itu loh, Mas. Kenyamanannya dan di situ. Iya. Itu iya maksudnya. Oh ini main gambar ini lah sih. Rasa-rasanya merasakan itu. Di satu tempat warung kopi ternyata ada banyak rasa yang berbeda. Nah iya, maksudnya banyak rasanya kan Dialektikannya Perasaan masing-masing. Di satu kumpulan ada satu ruangan berapa meja, 10 atau 15 meja, dan satu meja ada kumpulan-kumpulan itu kan ada yang pegang laptop sendiri duduk, entah itu mengerjakan tugas dan apa-apa, dan dengan rasanya dia sendiri. Ada yang berdua dengan pasangan bercanda dan awal, ada yang satu kelompok juga bercanda, ya bercanda entah itu ada yang ada rasa dan apa itu nggak tahu lah. Kalau kita amati di situ kan dialektikanya kan asik banget tuh.
Betul. Kadang kan orang yang kita pandang itu kan nggak tahu sebenarnya jiwanya gimana, gimana gitu mas. Tapi perlu dicoba sih itu mas. Jadi nih, ketika anak orang kopi harus ngobrol tuh kok sampai anak ngarep itu kok gitu. Masa ngomong sama anak. Juga mati gua. Gila. Tapi asik ya, Iya. masuk wi. Masa udah kecil ya? Oke mas Andi, menurut jenengan, maksudnya kan jenengan kan yang mungkin lah ya nih kan kampus, nih kantin, ya ngopi lah. Apa pernah mas melihat Anda dengan diam sejenak melihat sekeliling? Nah itu tampak gimana? Saya kan pernah sering ngafe ke 2 tempat ya mas. Ya. Yang si A itu secara desain ruangan itu bagus mas. Yang B kurang. Tetapi kenapa yang B itu Rame. enggak mas? Lebih ke suasananya hangat gitu. Vibe ya. Iya. Itu apakah pengaruh dari pengunjung yang ke situ? Apakah atau pengaruh dari si pelayan pembuat kopi itu? Kok bisa Beda. suasana yang B itu hangat, padahal secara konteks mata lebih bagus yang A gitu loh. Nah, kalau itu pelaku usahanya itu yang lebih tahu. Itu kan juga bidang di usahanya toh. Ya, Toh. Nah ini kan pelaku usahanya pernah. ya benar. Nah, monggo. Oke, lanjut dulu perspektif warung kopi Mas Fian. Ada apakah dengan warung kopi? Atau dialektika apakah di warung kopi? Atau apapun itu? Ya ini kalau saya sih. Kadang kan yo sebenarnya kan kalau di rumah pun juga bisa ngopi tuh sebenarnya. That's right. Ya mas. Jadi dengan beli kopi di warung di rumah bisa ngopi lah. Gampang maksudnya. Tapi nggak tahu kalau suasana keluar ngopi kayaknya perlu bikin enak walaupun dengan kopi yang sama ya. Iya. Ya kadang memang ya seperti yang Mas Andi bilang sih. Jadi vibe di warung kopi itu sangat menentukan juga. Kadang ada yang warung estetik tapi kok rasanya kurang hangat. Mungkin ada yang warung eplek-eplek lah sebetulnya itu kok vibe enak ya. Itu juga kadang pikiran ya apa ya saya beda gitu. Tapi itu sih kalau saya kalau ngopi itu bukan sekedar kopinya tapi suasana. Kadang nggak perlu ke warung, kadang sama teman pas Mas Pur main ke rumah atau saya main ke tempatnya Mas Pur ngopi berdua juga udah vibe-nya juga beda. Kita ngopi berempat juga udah beda lagi. Ya, daripada sendiri kita ngomong banget. Ya walaupun ada kalanya sendiri ya enak ngopi, tapi kok nek bareng-bareng lu asik banget. Oke. Nah ini kan berarti ada 3 ini mas. 3 perspektif. 3 perspektif soal rasa, soal rasa bukan rasa kopinya dong. Soal ini apa tuh suasana kok sini rame sini enggak. Kalau mas Ben apa bahasanya? Apa ya? Suasana kopi. Menurut jenengan lakunya Sebelum menjawab sampai ke perilaku, jadi akhir-akhir ini aku ikut bercerita sedikit lama tentang tema warung kopi. Ya. Sebagai si pembeli, tidak sebagai si penjual. Pernah sebagai si penjual. Saya pembeli akhir-akhir ini kan, saya kan nongkrong di warkop desa.
warkop di kampungku. Kebetulan itu isinya kan anak muda semua. Terus setiap sore nongkrong di situ. Ini terlepas dari suasana warung kopi itu, terlepas dari suasana hati si penjual, terlepas dari apapun itu emosional yang ada di dalam situ. Tapi aku melihat satu dialektika yang bagus ketika pas aku ngopi di situ tuh. Di situ banyak anak-anak kecil, mungkin sekolah SD, PAUD, dan besarnya SMP. Setiap sore kan sudah rapi, dia bermain bersama, tapi rapi dengan baju kokonya, dengan baju gamisnya yang cewek-cewek. Dan itu dialektika yang sangat indah. Dengan bawa tas cangklong atau bawa tas cangklong, dengan ngeteng-ngeteng uang 2.000 atau 1.000 atau 5.000 mentok, tapi dengan ngerti nggak mas, dengan itu ngilingi cewek cilik ya. Sumpah, itu dialektika yang sangat indah, terlepas dari di lingkup warung kopi itu loh. Nah, dia kan saya menceritakan dulu dialektika pas di depan warung kopi yang lalu lalang di situ. Dan itu dialektika yang sangat indah. Dan aku berterima kasih pada Tuhan karena tidak semua orang bisa tidak semua orang diberi gift seperti saya. Tapi karena itu sebuah privilege menurut saya, karena saya bisa diberi untuk bisa melihat begitu indah dialektika Tuhan. Maksudnya dialektika setiap momen atau setiap langkah yang aku jalani di situ. Dan terlepas dari situ pun dialektika di warung kopi, karena mungkin isinya anak muda dan tiada pembahasan, kebetulan sih tiada pembahasan tentang mungkin ngobrol tentang si itu gimana, si ini gimana, enggak, tapi di situ hanya sebuah pembahasan bercanda, pembahasan ngobrol ngalor ngidul. Dan aku banyak menemukan di situ dialektika yang banyak banget dan itu indah semua. Tapi aku ya tahu ya, pas aku di luar kota, pas waktu di luar kota itu incaranku emang warung kopi buat menambah relasi. Masih dalam arti kan situ kan aku sendiri nih di luar kota sendiri, pas aku ada kerjaan gitu, saya mencari teman atau relasi di warung kopi. Aku pesen 1 kopi, rokok, gorengan, duduk diam aja 1 hari 2 hari, tapi warung itu emang ramai, warung kopinya itu Kan sama 1-2 hari. Nggak boleh kalau tidur di situ, nggak boleh. Tapi kalau sama Sasa boleh kayaknya. Sama Sasa boleh. Nah, coba waktu di situ kan orang kan mesti kan ada yang tanya, Mas dari mana? Nah dari awal dari situ kan. Dari situ. Dari perkenalan. Perkenalan dari situ lanjut. Jadi kan mudah banget sebenarnya menjalin pertemanan, relasi itu di warung kopi itu lebih cepat sebenarnya kalau buat orang asing lah maksudnya itu. Itu pengalaman saya di luar sana. Oke, kalau menyambung lagi, kalau sebagai pelaku kopi tadi belum tak jawab. Pelaku kopi tidak harus, tapi kan tergantung perjalanannya masing-masing. Iya. Setiap orang mempunyai perjalanannya masing-masing, tidak ada yang harus. Semua bebas dengan perjalanan masing-masing dan semua bebas dalam hal memilih, karena semua berhak dengan pilihannya masing-masing. Tapi dalam sebuah warung kopi ternyata sangat berpengaruh ketika sesuai dengan novel saya, roti aroma roti. Roti sedap Mas Cinta. Oke. Maksudnya menjadi seorang penjual kopi tidak cukup dengan skill atau kemampuan meracik kopi dengan rasa kopinya yang berkualitas, rasa enak, tapi juga harus ada dalam diri ada sebuah
Di situ ada rasa. Kita juga menggunakan rasa dalam diri kita untuk menuangkan pada kopi itu, karena kualitas rasa, kamu punya skill yang hebat untuk membuat kopi dengan kualitas rasa yang paling enak di kopi, tapi ketika suasana hatimu mungkin kurang bahagia atau apapun, itu juga sangat mempengaruhi. Tapi tidak harus digunakan untuk orang banyak atau kalian yang tidak menggunakan itu tidak masalah. Tapi itu poin penting yang aku dapatkan dalam perjalanan berjual kopi, karena aslinya orang berjual kopi saja sih, untuk semua usaha ketika masak pun butuh rasa bahagia, rasa cinta, rasa syukur atau rasa yang positif, karena itu di setiap masakan itu masih ada jiwa kita. Kita menggunakan rasa tidak hanya dengan kualitas rasa racikan makanan, rempah-rempah dan lain-lain, tapi ada soul, ada jiwa kita, ada soul kita. Dan perlu suasana hati yang bagus, karena itu berimpact. Kalau itu benar ya, nanti masuk itu kalau segi dari usaha kafe atau warung, kalau saya ngamati ya dari pembeli itu satu pelayanan dan keramahan sang penjual atau yang memiliki kafe, relasinya. Kalau masalah tempat sih ya ada sih ya beberapa orang yang memang harus bersih ya, tapi kenapa yang tidak begitu bersih dan tidak begitu bagus tapi banyak pengunjungnya? Berarti ada kategori di situ kan pelayanannya, orangnya ramah, bukan cuma ownernya, si pegawai pelayan-pelayannya juga ramah, asik. Kalau saya lihat, mesti melihat dari sudut pandang saya konsumen, mungkin itu Mas Andi. Dengan tadi bilang yang satu A gini kafenya, yang satu A kalau begini, mungkin dari pelayannya itu dengan sepenuh hati dia melayani. Nah, itu setiap orang itu mengeluarkan sebut saja energi. Iya. Misal dengan pelayanan yang disebutkan Mas Hanis dengan cinta dan menimbulkan lautan energi di suatu tempat tersebut, gitu. Bisa. Iya, bisa. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Mau dia tahu atau tidak tahu ilmunya, mau dia mengerti atau tidak mengerti ilmunya, itu pasti berjalan, karena itu hukum alam. Kalau dalam Islam sunatullah, hukum alam yang pasti berjalan. Makanya ketika kita tidak menguasai atau kita tidak belajar tentang itu, banyak timbul kenapa dunia tidak adil, berimpact sampai seperti itu, karena ya begitulah energi berjalan, begitulah semesta berjalan. Tapi itu kan kita membahas tidak dari si konsep dari sudut pandang si penjual ya, tapi bagaimana kita melihat dalam satu sudut pandang. Kemarin kita bisa melihat sudut pandang lampu merah dalam sudut pandang kita masing-masing dalam sisi positif, dan bagaimana kita melihat di warung kopi dengan sudut pandang yang positif, dengan sudut pandang, karena berbagai macam sudut pandang. Ternyata di warung kopi pun aku mendapatkan satu sudut pandang, tak ceritakan satu sudut pandang yang luar biasa dengan sangat harmoni, melihat orang yang lalu lalang dengan anak kecil yang berangkat ngaji di sore hari, dia persiapan untuk ngaji di habis maghrib, dan dia bermain dulu di situ, dan banyak dialektika dengan dia hanya membawa tas, anak kecil segini tinggi ini bawa uang 2.000 dan dia jalan sambil maksudnya itu dialektika yang sangat indah. Padahal di penutup hari ini kita aktivitas kita. Padahal loh, waktu kita kecil kan kayak gitu juga loh. Kan mesti ada tuh, seperti jenengan yang lihat itu ada. Tapi di masa waktu kita kecil, pas waktu kita jadi anak kecil itu, orang juga akan melihat kita, wah itu asik tenang ini. Saya kan di bareng balik meneh, uang kui meneh, jiwa uang kui meneh, maksudnya. Iya loh. That's right. Dan
Dan ini kita seperti lampu merah kemarin, maksudnya ini memang tema warung kopi, tapi ini bisa dijumpai di banyak tempat dan tidak harus dengan warung kopi. Nah, dialektika warung kopi itu saya angkat karena itu menjadi sebuah gambaran bahwa aslinya semua tempat itu indah tergantung bagaimana kamu melihat dalam sudut pandang yang mana untuk kamu lihat. Di semua tempat itu indah dan kebetulan aku setiap sore di warung kopi tersebut, di warung kopi kampung. Nah, apakah ada dialektika atau gambaran yang lain untuk menjelaskan semua tentang sebuah dialektika di warung kopi atau dimanapun? Mas Andi, apakah ada dialektikanya ketika jalan cara melihat ini warung mie ayam berapa kok bro? Di kampus, di kantin, bagaimana jalan? Iya, sampai ini kampus lu. Pengalaman ini kampus toh. Jangan semiran kita ya lompok sih. Lompok toh. Samanya benar. Orang apa bos? Oke, baik. Nggak bisa juta ya, kap. Oke, baik. Silakan Mas Andi. Misal dialektika kan ada kafe yang pemilik itu mau bercengkrama dengan si pelanggan gitu Mas. Dan faktor tersebut membuat si pelanggan betah. Terus laris gitu Mas. Bagus. Ternyata kedekatan si owner sama pelanggan itu penting gitu. Iya, itu mas. Nah misal kalau hanya kedekatan tidak dengan rasa sama kedekatan dengan rasa, itu apakah menimbulkan hasil yang sama apa beda mas? Jelas berbeda. Tapi tidak semua orang bisa merasakannya. Tapi jelas berbeda karena tetap sistem energi mas pertama, sistem energi yang berjalan. Hukum saintisnya tetap kayak gitu. Hukum alamnya juga seperti itu. Mas dipakai dengan narasi apapun itu seperti itu karena itu hukum alam pasti berjalan mas. Ini sih. Misal contohnya, ya ketika owner lebih kedekatan dengan konsumen memakai rasa, misalnya dengan pelayanan dan lain-lain, terjun sendiri, melayani sendiri dengan dengan sepenuh hati lah, dengan ikhlas. Otomatis kan di situ menciptakan suatu ekosistem pelanggan yang datang itu karena mengharapkan itu kedekatan, kehangatan. Jadi misal dari ownernya yang ditawarkan adalah kehangatan, kedekatan atau itu pelayanan itu, otomatis kan konsumen yang masuk juga mencarinya seperti itu, kesaring seperti itu. Dengan konsumen seperti itu berarti konsumen yang yang secara energi sama semakin datang terus. Ya mungkin seperti itu kalau menurut hukum energi. Ini dari pengalaman saya ya, tapi di luar dari bidang usahanya kopi ya. Iya. Kopi. Itu ada satu owner punya berapa karyawan. Si owner ini baik dari segi agama, perilaku baik. Tapi yang 5 karyawan ada beberapa tidak baik. Ini bisa merugikan si owner dari segi entah pelanggan, konsumen, atau relasi. Tapi kebalikannya, ini owner ini jelek dari segi apapun, tapi karyawannya baik banget, jujur. Ini impactnya beda banget. Ini yang 5 baik ini bisa memperkayakan si owner, walaupun owner tidak ada di usaha itu juga. Itu pernah terjadi. Jadi suatu saat saya meneliti lah, kenapa sih ini pabrik ini? Pabrik ini kok cuma bertahan 1 tahun sampai 2 tahun sampai 3 tahun. Kenapa?
Saya cari tahu sama teman saya. Oh, ini ternyata ini mandornya. Dia suka ngakali. Suka ngakali, ya ngakali. Ngakali dari petani. Dia untung. Dia dapat istilahnya dapat apa ya? Dapat ujian dari owner, memperkaya owner. Tapi hukum alamnya lama-lama si petani kan pada tahu ini kalau dirugin sama mandor ini pada lari misalnya kan. Tapi ada satu yang mandor jujur, tapi untungnya nggak langsung banyak. Dia bertahap satu tangga naik. Itu bisa sampai 5 tahun sampai 10 tahun. Jadi si owner ini kan harus benar-benar mencari satu anak buah atau mandor atau karyawan yang jujur. Ibaratnya kalau di warung kopi, owner pun ya Mas Andi, saya tadi potong, nggak harus owner itu terjun ke konsumen yang beli kopi. Dia harus cari karyawan yang jujur, yang royal dan material dari buat customer. Dia memikat itu. Masalahnya kalau di usaha itu yang owner yang punya itu tidak harus bukannya harus tapi tidak harus. Yang diharuskan itu kan yang bawahannya, yang di kepala kafenya atau kepala tokonya memimpin anak buahnya dia gimana royal sama customer untuk naik. Itu pengalaman saya kayak gitu. Saya disclaimer dulu ya, ini bukan strategi marketing, tapi ini hubungan energi. Iya. Dan ini dalam sudut pandang. Ini saya garis bawahi dulu. Jadi tadi kan sudut pandangnya Mas Andi dalam dia melihat bahwa ada 2 warung kopi yang menjadi langganan dalam kelompoknya, dalam pembelajaran atau belajar kelompok. Dan yang satu dia lebih mungkin Mas Andi dalam sudut pandang itu ternyata banyak orang yang nyaman dengan dialektika, bahwa si owner bisa berdialektika langsung atau berkomunikasi langsung dengan pelanggan. Ngobrol sedikit nih, strategi marketing kan Itu kan sama aja, ada energinya loh Mas. iya ada. Sekarang hukum alam energi timbal balik. Iya ada tapi kan mungkin strategi marketingnya beda tuh itu mungkin. Jadi kan karena strategi marketing dalam sebuah usaha kan owner sing medun nih gue kok turun langsung dan dia menjumpai apa jenenge konsumennya untuk menciptakan kehangatan, dia menjual kehangatan dan menjual emosional di situ. Tapi juga ada yang strategi marketingnya dengan seperti yang Mas Klik bilang, dengan dia menggait karyawan-karyawan atau pelayan karyawan-karyawan yang bisa dia briefing setiap pagi untuk membentuk sebuah emosional yang seperti itu, atau dia bisa menjual tempat, tidak hanya rasa kopi, ada yang menjual rasa kopi, menjual kehangatan, itu berbagai macam strategi marketing, dan itu tergantung energi perasaan atau suasana hatinya masing-masing. Nah, setelah kita membahas bahwa energi suasana hati itu yang berjiwa. Nah, sudut pandang kita bahwa ternyata ada banyak hal dialektika Banter sih. jiwa di sini. Pas dia cek sokok mana? Apa yang Mas Andi maksudnya di lingkungan sekolah tidak harus di tempat warung kopi atau di tempat apapun? Apakah ada maksudnya dalam Mas Andi melihat ternyata ada satu tempat yang di disclaimer bahwa itu kurang baik, tapi ternyata Mas Andi ke situ tidak ada yang kurang baik, semuanya baik ternyata. Atau mungkin Mas Fian monggo untuk memaparkan Mas lebih. Tapi sofismenya tetap diguyu kok. Oke, tadi dulu nggak apa-apa. Fian dulu. Ya itu sih balik. Karena hukum energi itu unik ya maksudnya. Jadi semua
apa ya, ya dikenakan hukum yang sama lah, setiap individu manusia yang ke situ dikenakan hukum energi yang sama. Sebenarnya unik memang, ada tarik menarik, ada, jadi tapi intinya gini sih, kalau paling mudah ya harmoni itu yang tadi Mas Anies bilang, ketika ketika perasaan kita masuk ke suatu tempat dengan apa ya, cermin berarti bahasa yang kemarin berarti ya, dengan cermin yang bersih, berarti kan di situ bisa melihat refleksi yang bagus tuh. Gitu ya. Lihat kayak tadi Mas Haris di warung kopi melihat ya, ketika anak kecil dengan itu lari-lari dengan gembira, ya itu yang pertama. Yang kedua kayak tadi Mas Keli bilang, kalau di samping owner bisa apa ya, mencari karyawan yang jujur ya, yang jujur dan loyal dan segala macam, itu juga bisa sih. Memang unik kalau kita membahas hukum energi, itu sangat unik. Soalnya saling keterkaitan. Yang tadi saya bahas soal owner sama mandor itu tuh. Itu tuh energi ternyata tuh apa ya maksudnya uniknya ini di situ kan ada peran Tuhan juga tuh. Iya, jelas. Padahal itu yang melakukan bukan ownernya, melakukan usaha legang itu kan yang terjun kan bukan, yang membohongi kan bukan ownernya, karyawannya, tapi kok imbasnya ke itunya. Gitu loh. Kan berarti ada unsur energi yang nggak baik tuh, terlepas dari itu. Ya sebenarnya menyangkut sistem usaha juga sih sebenarnya, marketing juga. Cuma maksudnya saya lihat aneh gitu. Pas waktu itu melakukan usaha sama teman-teman itu kan surveinya kayak gitu. Jadi saya diterangkan, saya pas waktu jadi mandor itu ya saya memegang penuh itu, jangan sampai. Emang bertahannya emang lama itu, maksudnya meningkatnya marginnya itu lama, tapi bisa ketahuan. Sebenarnya ini bagus, pas kemarin pernah dibahas sama Mas Fian kemarin di mungkin episode berapa lupa. Itu kan ada kaitan itu loh Mas Fian. Ada dalam satu lingkup usaha ada satu orang dengan suasana hati yang baik, dengan positif, dan ada 4 orang misalnya di situ, ada dalam satu usaha itu ada 5 orang, 2 orang itu positif, 3 orang itu kurang positif atau negatif, dan itu pertarungan energi, apakah si positif akan ikut ke negatif atau si negatif akan ikut ke positif. Nah itu kan pertarungan energi, kuat-kuatan pertarungan energi, sama kayak yang terjadi itu. Saya Mas bilang bahwa si mandor pun kurang baik dengan karyawan yang baik-baik. Piwe iso si karyawan ini meraup banyak untung untuk si owner, padahal itu kurang baik. Sebenarnya pertarungan energi. Mungkin karena dia energi negatifnya kurang besar, mungkin coba kan lebih besar lagi Mas, untuk lebih kuat lagi. Asing tunggal yang satu dengan si owner itu positif baik banget, kebetulan memiliki karyawan yang kurang baik, mungkin di situ akhirnya dia menjadi bangkrut, walaupun dengan untung yang melunjak, tapi dia langsung menjadi gulung tikar karena itu pertarungan energi. Mungkin si orang owner positif itu energinya kurang, coba lebih besar lagi bertarung. Nah gini, dalam sistem kacamata atau pandang energi memang kuat-kuatan. Iya. Kuat-kuatan. Ketika dia sendiri tapi dia kuat, dia bisa menang. Tapi ketika dia memang tidak kuat, dia bakalan ikut hanyut di arus itu. Itu memang ya dia tidak unik sih. Unik Mas, maksudnya kan terlepas itu kan ya kita ada peran Tuhan juga tuh. Mesti nggak mungkin lah orang yang dirugikan dia diam aja.
mesti kan bahasa Jawa ini ya sepatan lah. Dari sepatan satu orang, berapa orang yang dirugikan? Sempatannya apa? Masuk si orang sih. Orang sedikit kabel yang mesti dengan orang kasar. Kehidupan kampus mas Andi, adakah sudut pandang baru atau cara jenengan melihat dalam sudut pandang Aku yang Mas Andi pengen ngerti sendiri? ya, aku masih pengen ngerti yang ya kan belum tahu kampus tuh gini, aku pasti belum tahu kampus. Oh ya S1 S2 S2. sastra Arab. Ya sama sebenarnya mas, kan kemarin di tongkrongan 5 orang mas, 2 itu orangnya formal, yang 3 humble. Harusnya kan vibrasi bisa terpancar kan. Angkat. Iya, angkat mas kan 3 humble, bercanda terus, jarang serius, yang 2 formal. Ternyata ketambahan 1 orang mas, formal, tapi emang vibes energi jiwa tersebut karena perilakunya baik gitu loh mas. Cuma diam jadi hangat. Antara si yang humble sama si formal bisa jadi lebih bercanda gitu mas. Inisial. Langsung nama. Nah, ternyata dimanapun, maksudnya warung kopi ini kan mengangkat warung kopi, ternyata dimanapun tempatnya kita singgah, dimanapun terjadi sudut pandang baik atau kurang baik, positif atau negatif, itu kan bagaimana jendela kita, bagaimana kita dalam melihat, bagaimana sudut pandang kita dalam melihat, bagaimana jendela kita sendiri. Yang terjadi menjadi negatif itu kan mungkin karena jendela kita kan kurang bersih. Tergantung kamu dalam melihat dalam sudut pandangnya bagaimana. Iya. Tapi aku kadang nongkrong ya ning warung kopi ya ning kafe tahu ya. Kadang iki delok ini cek ngopo ya mikir apa ya kok dhewean. Ya wong loro. Nek sama saiki ya wong loro wong telu dolanan HP. Pak lucu ya. Ini ngopo ning kafe ya. Orang ngobrol HP dhewe. Sempat itu mas, sempat dalam maksudnya itu terjadi dalam tongkrongan mas. Maksudnya biar kan kalau dulu kan aku biasa kan aku juga melewati perjalanan untuk sampai aku bilang sekarang kan aku melewati sebuah perjalanan mas. Berarti dulu aku pernah seperti itu. Bukan aku tidak pernah seperti itu, justru karena aku pernah seperti itu dan aku berusaha memperbaiki diriku sendiri biasanya untuk menjadi mungkin lebih baik lah kata mudah atau lebih dewasa untuk tumbuh lah dengan apalah itu bahasanya. Terus tapi di dialektikaku yang sekarang pun ada mas, ketika pertemuanku ketika pas bertemu bareng ngopi bareng situ, yang lainnya maksudnya dialektika komunikasi ngobrol bareng, yang satu dari sampai selesai itu main HP terus ya ada mas, TikTokan itu ya aku juga ya maksudnya di mana dia asiknya seperti itu ketika yang lain itu berdialektika atau komunikasi atau ngobrol hihi atau apa. Nah itu yang nggak tahu asiknya di mana ya. Mungkin kebetulan inisialnya tanya nggak mas? Pur. Pur. Alasannya ono bu. Oke mas. Kan dalam sudut pandang itu penting. Sudut pandangnya jangan apa ya? Iya penting itu. Aku dulu diwin. Aman. Berarti sekalian menjawab pertanyaannya jenengan. Iya. Akhirnya kan udah ada wajarin suara. Bener. Masuk. Wih, nganu. Ternyata wih ada permasalahan sebenarnya. Ada permasalahan yang waktu posisi di situ itu dia nggak ada mood. Bukan masalah satu sama yang lain, dari dirinya sendiri. Karena jendelanya sendiri. Bukan jendela sendiri, permasalahan dia sendiri. Iya. Ya, dia tidak mood daripada
gimana yang dibilang HP? Iya. Pembelaan diri Ya. saya sendiri. Ya mungkin yang di luar sana ya sama lah. Ada tips and trick agar tidak terjadi mengurangi kejadian seperti itu, Mas Li. Dalam kan Mas Li Karena itu jiwa ya, maksudnya jiwanya dia emang lagi enggak tidak kondisi, tidak kondisi tidak kondisinya di situ. Maksudnya itu mungkin dia malas mau keluar, tapi diajak pas waktu kondisi kayak gitu, tapi dia nggak enak, dia memaksakan, maksakan ikut kumpul, bisa. tapi emang kondisi emang lagi drop jiwanya, dia memutuskan entah dia mainan HP, entah cuma dia diem, Tapi belum ada waktu untuk mengeluarkan apa yang dia rasakan. Tapi setelah berjalannya, kan ini pasti mengalami sebuah pertumbuhan, kan setiap detik adalah sebuah pertumbuhan. Untuk berjalannya sampai sekarang, apakah ketika Mas Pur itu seperti itu, apakah Mas Pur tetap akan lanjut seperti kemarin untuk tetap berangkat? Sedangkan kamu butuh, mungkin aku sendiri, gambaranku sendiri, ketika cerminku kurang bagus dalam seperti itu untuk tidak keluar, aku memilih untuk sendiri dan aku tidak mengiyakan diajakan. Contoh yuk menceritakan menceritakanku, karena aku butuh satu jendela yang bersih dulu karena itu mempengaruhi dan itu berimpact yang sangat tidak bagus ke circleku sendiri. Nah, Nek Mas Klik melewati sebuah perjalanan itu nggak sampai sekarang? Kalau saya ada dua pilihan sih sebenarnya. Emang saya tidak punya ketegasan di situ. Saya mikirnya gini, kalau saya datang, tapi saya dengan keadaan kayak gitu, saya sendiri ya, saya tidak mau mempertanyakan respon orang kepada saya. Terserah dia mau gimana pun, yang penting saya hadir di situ dengan ajakan si teman. Terserah dia mau menilai saya seperti apa. Itu yang satu. Yang kedua, kalau saya tidak datang, ya, akan menimbulkan sesuatu lagi. Saya pilih yang pertama. Saya tetap hadir. Terserah mau menanggapi saya seperti apa. Tidak ada yang menilai sih teman. Iya. Makanya itu kan, maksudnya itu kan di situ kan nggak tahu juga dong. Itu masih di kumpulan orang lain yang sama seperti saya lah, cuma mainan HP itu kan jangan dilihat ki wong kok main bulan HP kumpul ngomong sang kan ada faktor yang lain di situ, harus ya cobalah lihat sudut pandang yang lain. Nah itu benar, itu menjawab pertanyaan yang jenengan tadi. Iya, ngapain bertiga kok jalan HP sendiri pas ngumpul bareng? Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Itu terjawab. Mas Pur, terima kasih Mas Pur. Makanya gue ya seneng podcast ini kan relate. Ya, relate banget tuh. Karena masih jawab. Audio jawab dulu. Baik dilempar-lempar aduh deh. Moderatornya Taiji Master wes. Oh, maksudnya nih gue tuh maksudnya Taiji Master. Tapi ini pembelajaran yang sangat pembelajaran yang sangat. Ikan yuk, kan ke Mas Jokowi. Bukan orang itu ingin dicari, ingin apa? Dicari perhatian. Ya. Kadang kan, ya sedikit banyak kan kita memperhatikan. Oh ini teman ini kenapa? Ada apa? Nah di situ pentingnya kita maksudnya mungkin ketika ikan menceritakan tak lanjut saking Mas Pur ya, ketika pas mungkin ada seseorang atau kebetulan Mas Pur atau saya atau Sandi atau Mas Bian sedang seperti itu, mungkin adalah hadir di situ, mungkin kepentingan kebijaksanaan kita sebagai pas waktu kita suasana ceria dan ada satu yang
mungkin sedang kurang ceria mungkin atau dalam hal problem atau apapun itu, sudut pandang kita pun ada banyak hal di situ untuk dalam kita melihat, mas pentingnya kita bersudut pandang di situ, cara kita melihat atau cara kita memaknai. Oh, mungkin caraku melihat, sempat aku pernah melihat apa sih, mesti kenapa sih kok dia berangkat ketika dia memang cerminnya kurang bagus, ngapain di rumah aja. Ada satu ketika saya melihat seperti itu, mas, tapi mungkin karena kita dibelajarkan untuk tumbuh, mungkin di satu sisi kadang di lain hari aku juga melihat langsung kita nggak tanya kenapa dia kok diam, kenapa kok dia kok nggak mau bicara, tapi kita langsung ke solusi yang kita tahu waktu itu. Ternyata kita mendoakan secara diam-diam, semoga ketika memang dia ada ujian, semoga dimudahkan, dilancarkan. Ketika memang dia lagi pengen diam, it's okay, semoga dia tetap mendapatkan kebahagiaan. Nah, di situ pun dalam strategi, dalam kita melihat atau bersudut pandang pun ternyata ada tahapan, ada pertumbuhan. Ya itu uniknya kayak gitu. Jadi dikenakan hukum yang sama dari yang kita yang menyaksikan dengan kita yang melakukan. Sama. Pentingnya tidak hanya melihat tapi juga memaknai. Menurut Mas Andi, gimana ketika merespon terus sebenarnya seperti yang dicontohkan sekarang, itu menjadi sebuah contoh yang bagus. Tapi itu benar-benar bisa menjadi sebuah pembelajaran yang terjadi di Mas. Dan itu terjadi di saya juga, di semua orang kemungkinan. Ini lebih cara jenengan melihat gimana untuk sekarang? untuk pembelajaran dari Mas Keli. Ya kalau misal contoh ya, ketika saya diajak keluar kan sebisa mungkin menata diri dan siap untuk konsekuensi, mas. Lebih ke konsekuensi. Itu juga bagus banget. Udah semudah itu pasti sih. Iya. Ya. Tapi itu sebuah pembelajaran atau sebuah praktek ilmu untuk dipraktekkan yang sangat bagus. Karena satu keputusan pasti ada konsekuensi dan harus siap dengan itu. Oke. Nggak tahu sih mas. Jadi si yang mengajak dengan si yang diajak juga sama sih. Maksudnya harus siap dengan segala konsekuensi. That's right. Si pengajak juga jadi misalnya ngajak 1, 2, 3, 4 orang, terus ada satu yang kok ternyata hari itu tidak mood ya, harus siap. Jadi ketika kumpul mungkin dia berarti aku lagi ngajak sing iki mungkin moodnya kayak kurang pas. Yes. Dia juga harus siap seperti itu. Yang diajak juga siap, konsekuensi sama sih. Ya, that's right. Kalian jiwa ya, rumit pandangan. Iya toh, jiwa ya rumit. Ya paling ya kembali menitnya aku pribadi sih ya. Terserah orang menilai sebenarnya. Gak habis pusing aku. Enggak, ini kan maksudnya sudut pandang positif. Iya, maksudnya kan ngono, positifnya ngono. Akan apa menurut aku positifnya ngono. Maksudnya bukan pembelaan ya. Kan sudut pandang orang kan tidak bisa dikontrol. That's right. Iya dong. Maksudnya ini gambaran ini. Iya. Maksudnya itu, nah aku menurut. Kalau Mas Andi bilang ya masuk, maksudnya buat pembelajaran masuk. Mas Andi bilang saya diajak ya saya harus gimana menunjukkan diri sendiri. That's right. Itu yang harus dilakukan karena contoh kita siapa role modelnya. Iya. Tapi kan tidak semua jiwa itu bisa kayak gitu. Belum. Iya toh. Tidak semua bisa. Ada yang terpaksa berpura-pura tidak padanya. Ya, itu. That's right. Tapi ternyata ya
Ternyata ya ternyata. Maaf ya, Gile. Aja serius-serius ta. Aja serius-serius ta. Kembali lagi. Nah, di warung kopi itu yang biasa itu, yang biasa setiap sore. Mbok kanui, kalau ana cewek siji lah apa loro. Dadi sudut pandang cewek barang. Tamune iki lho. Aslinya untuk dalam sudut baik masuk. Iya toh. Iya, sip, tambah semangat gitu. Oke, masuk. Siapa yang mau ikut? Oke. Maksudnya kan kita kan bisa lihat sudut pandang si perempuan, perjalanan si perempuan. Enak sih bacaran memandang sudut pandang perempuan. Tahu sama-sama. Mungkin Mas Andi Cewek kampus bareng. ada sih. Mau dibicarakan Bu. Misalnya nih Mas, proses ketika Mas diajak keluar, kalau saya sistemnya gini, misal ketika saya sedih gitu, tetap berusaha punya terbaik dulu kan, dan tahu diajak kemana itu. Misal saya sedih kan, itu kan berimpact ke ya energinya bisa nyalur gitu loh Mas. Misal ke tempat sinilah yang dengan kesadaran tinggi, saya condong mau, soalnya mereka secara power kesadaran lebih tinggi gitu Mas. Jadi tahu siapa yang ngajak sih. Poin pentingnya di situ. Oke, masuk. Lebih ke ranah politik dan egoisme sih seperti itu. Strategi Mas. Oke. Nah, kalau yang belum berkesadaran atau energinya kecil kan mereka kalah, bisa kalah. Jadi lebih pilih ke siapa yang ngajak sih. Oke. Cerdik juga itu. Gitu. Tapi kan pernah dalam satu tempat Mas Andi pernah melihat kok dialektikanya tidak semua. Dari Mas Andi sampai Mas Andi pulang. Dialektika indah. Sebenarnya terkadang hal-hal kecil gitu Mas. Misal ketika ada sebuah orang yang lebih tua mencontohkan membuahkan platu ini, itu menurutku indah. Jadi kan lebih ya kita belajar. Pernah nggak Mas Andi ketika berangkat ke kampus pagi dan pulang dari kampus dengan suasana yang sama? Belum Mas, untuk saat ini belum. Oke. Pasti ada miss di situ. Pasti. Nah ini kan aku cuma bertanya dialektika pengalaman rasa. Iya. Dan itu tidak harus loh. Tidak harus kamu berangkat dengan suasana yang bahagia, pulang dengan suasana yang bahagia. Itu tidak harus. Maksudnya aku hanya bertanya pengalamanmu yang terjadi dari kemarin sampai sekarang. Tidak harus dengan bijak-bijak. Kan tadi bilang kalau siapa yang diajak yang punya kesadaran lebih tinggi, berarti kan secara tidak langsung kan di bawah kesadaran di bawah, berarti kurang mau dong diajak. Jujur iya Mas. Padahal Tuhan pun bisa jadi itu pelajaran dari buat yang punya kesadaran dari yang kurang sadar. Contoh studi kasusnya Ini orang yang belum punya kesadaran yang di atas rata-rata, ya kita bisa menyontoh dari itu. Kita bisa membangun kesadarannya dia seperti kita, atau
kita mendengarkan ceritanya ceritanya dia, buat kita belajar lebih menimbulkan kesadaran kita, ngatur emosi kita. Waktu jenengan lah ngobrol di kawasan kampus, ya. Mungkin kesadarannya jenengan lebih tinggi dari teman-teman Anda, dari mahasiswa di situ. Cuma kan di situ ada pelajaran juga. Kita ngatur emosi, ngatur kita bicara. Kalau menurut saya pribadi, kalau yang sama yang kesadaran lebih di atas, kita cuma belajar buat kita sendiri, mendengarkan, belajar. Tapi prakteknya kita butuh yang di bawah. Sudut pandang yang bagus. Iya. Pandang yang bagus. Maksudnya cerminnya sudah menjadi baik. Cerminnya sudah bersih lagi tuh untuk sampai ke situ. Maksudnya itu kan contoh gini aja lah. Kan kita nggak tahu tuh anak jalanan, terus yang tanda kutip preman, yang di pasar atau yang gimana pun, itu kita pandang itu jelek. Tapi kan kita nggak tahu di rumah dia ngidupin ibunya yang udah tua, anaknya tanpa istri, walaupun dengan katakanlah, tapi kan enggak, kemungkinan kan tetap orang yang di rumah itu. Memang Tuhan itu harus menjalankan perannya dia seperti itu. Gitu. Maksudnya kan itu kan dengan kesadaran yang tidak seperti kesadaran yang lebih menengah ke atas. Hanya pelajaran sebenarnya. Satu, Mas Klik mungkin dengan cerminnya, ketika cerminnya bersih dengan sudut seperti itu, jalannya juga bagus dengan skala prioritas. Iya. Tidak ada yang salah di situ dan tidak ada yang lebih benar. Itu hanya soal skala. Dia mau dengan sudut pandang skala prioritas, Mas Klik dengan sudut pandang dengan cerminnya yang bersih. Tapi memang tidak semua orang ketika praktek sampai di situ tidak mudah. Ketika kita dengan kondisi hati yang pertama Mas Klik bilang, dengan keterpaksaan atau apa itu, untuk kita mengatur cermin kita sendiri atau jendela kita sendiri untuk kembali tidak terpaksa, untuk kembali tidak sedih, baru kita bisa melihat itu. Soalnya ketika jendela kita masih terpaksa dan sedih, kita belum mungkin untuk melihat itu. Soalnya itu butuh ketenangan untuk sampai melihat ke sudut pandang itu, dan itu dua-duanya istimewa. Terus pembelajaran. Menurut Mas Fian? Aku terlalu asik mendengarkan pembelajarannya apik banget. Jadi Untuk sebuah praktek di kehidupan sehari-hari kita hebat banget sih. Hebat banget sih. Maksudnya untuk tidak sekedar ilmu, maksudnya itu sama ketika dipraktekkan hebat banget karena Maksudnya aku bergelut nih kan sosial ada mati ya, nih kan pasar, banyak ketemu orang, dengan dia ketika lucu-lucu lah pasar, lucu-lucu lah. Tapi asik nih kono Mas jadi. Oh ternyata dia punya cara bahagianya dia sendiri-sendiri. Gitu. Tanpa disclaimer ya, mesti kita tidak mendisclaimer apapun. Dan aku hidup di jalanan, Mas Fian pun hidup di jalanan, Mas Andi pun hidup di jalanan. Di sini tidak ada yang alim dan tidak ada yang menyudut pandangkan preman, pelacur atau apapun dengan konsep apapun. Dan kita membersamai siapapun, kita berteman dengan siapapun, dan kalian semua baik. Oke, saya disclaimer dulu. Betul ya, kan ya maksudnya hal yang orangnya kan tetap baik, mungkin dari pekerjaannya, dari sudut pandang yang kurang baik. Ada beberapa sudut pandang. Maksudnya kan seperti gunung lah, maksudnya gunung dilihat dari
sisi manapun kan Istimewa, indah. banyak perspektif beda-beda tuh. Wah kok ini rapi, kok ini rapi, pokoknya rapi. Kan gitu tuh. Sama aja kan kalau di sudut orang manusianya tetap baik semua. Gak ada manusia yang tidak baik. Oh yang Tuhan aja menyempurnakan manusia, cuma kan perilaku dan pekerjaan yang mungkin yang dikira kurang baik. Proses bertumbuhnya masing-masing. Nah, aku belum bisa menggambarkan dalam sudut pandang itu karena aku belum pernah menjadi pelaku itu. Aku hanya membicarakan dari sudut pandangku sendiri dan yang pernah aku alami. Jadi preman, soalnya aku kendel-kendel banget belum pernah menjadi preman. Terus, tapi aku berteman dengan preman. Mesti, nah, solidaritas mereka luar biasa. Nek aku mengakui Luar biasa. Jadi kita melihat dari sebuah tema warung kopi ini, kita sebenarnya isi dari warung kopi ini adalah bagaimana kita melihat dalam sudut pandang. Bukan kita menjelaskan sudut pandang orang lain, tapi kita perjalanan kita sendiri, sudut pandang kita. Kita tidak usah membicarakan sudut pandang orang lainnya, tapi sudut pandang yang pertumbuhan yang pernah kita alami. Aku pernah menjustifikasi dari sudut pandang yang menjustifikasi itu sampai sekarang. Terima kasih alhamdulillah Tuhan untuk tidak menjustifikasi, untuk bertumbuh, untuk melihat semuanya baik. Dalam penglihatan sudut pandang untuk sampai semuanya baik itu juga butuh sebuah perjalanan untuk sampai situ. Dan gue orang instan dan mudah. Kamu butuh sinau untuk mengenali diriku sendiri. Ternyata yang buruk ternyata cerminku sendiri. Bukan orang itu sebagai kambing hitam dalam diriku sendiri ternyata. Dan itu mempunyai sebuah pertumbuhan. Apakah maksudnya pertumbuhanku apakah mungkin ada sedikit kesamaan ya kalau Mas Bian? Sama sih Mas. Ya balik lagi itu pilihan tuh. Setiap orang, saya pun orang mau melihat dari sisi jelek juga pasti banyak. Mau dilihat dari sisi positif ya mungkin ada, mungkin itu tergantung pilihannya kita mau lihat dari sudut pandang. Cuma ya sama kayak jenengan sih, dulu sempat melihat kondisi itu dari mata, dari fisik, terus mungkin sekarang lebih perlebar lagi dengan rasa, mungkin besok bisa bertumbuh lagi mungkin. Iya. Jadi mesti ini disclaim juga, ini bukan soal bijak dan bijak, pandai dan pandai, ilmu dan ilmu tidak. Karena untuk sampai kita bilang seperti ini pun kita melewati pertumbuhan perjalanan emosional. Karena kita bukan berarti kita tidak pernah menjustifikasi orang, tapi kita pun pernah menjustifikasi orang. Ya karena sudah sampai ke titik itu pasti juga bisa ada pembelajaran titik, kita bisa naik lagi. Kan proses bertumbuh seperti itu. Ya mungkin ada beberapa orang yang sudah terlahir langsung tinggi juga ada. Tapi kalau perjalanan saya seperti itu, saya melewati ya tahap-tahap hampir mirip. Berarti aku Mas Mas Pur dan Mas Bian kan mengalami hampir-hampir mirip. Iya mirip. Mas Andi kan dari semua jenjang umur ini paling muda, saya kedua. Saya kedua. Saya sudah paman. Oke paman. Oh ini bener pamannya. Kayak paman saya, anjir. Wah banget tahu pas. Oh iya tahun baru ya. Nah waktu itu saya ceritakan sebenarnya kejadiannya. Waktu itu Mas Bian lagi live TikTok. Bisa dipromosikan siapa? Oke Mas Andi. Oke tidak usah diteruskan. Oke Mas Andi. Pernah mengalami kan semua. Ini menceritakan aku, Mas Pur, Mas Fian, kebetulan hampir mirip. Kita pernah melewati itu semua dengan sudut pandang seperti itu. Melewati pertumbuhan sudut pandang, melewati pengenalan dirinya sendiri ternyata
yang buruk itu atau kurang baik itu cermin kita sendiri dalam melihat, bukan orang itu. Orang itu menjadi kambing hitam dalam penilaian kita. Mas Andi pernah melewati perjalanan itu untuk sampai melihat di sudut pandang dengan kata-kata bijak atau kalimat yang bijak tadi. Apakah Mas Andi pernah mengalami sudut pandang yang kurang baik Mas Andi sendiri dalam melihat orang itu, dengan melihat apapun? Kalau ke ranah perjalanan saya tuh berawal dari fokus luar, Mas. Menghakimi, menjustifikasi, fokus ke apa yang tidak bisa saya kontrol, Mas. Eksternal ya. Eksternal. Ternyata sebenarnya kalau secara manajemen ke dalam diri, apa untung rugi, untuk saat ini menyadari kalau fokus ke eksternal rugi, Mas. Soalnya lebih ya fokus apa aja yang kita bisa kontrol. Yang bisa kontrol ya diri sendiri, Mas. Berarti untuk sampai ke situ Mas Andi pernah melewati perjalanan untuk seperti itu, Bang? Iya. Pernah menjustifikasi, pernah menghakimi. Pernah, Mas. Ke eksternal dulu dan pada akhirnya ke internal ternyata. Oh, berarti hampir mirip juga. Hampir mirip. Oke. Berarti aku termasuk yang paling muda pun hampir mirip ya. Hampir mirip. Muda kedua. Udah kedua. Paman, gimana Paman? Paman. Ya Allah. Paman. Paman. Kok ya Mas Li menyebutkan di sini kalau tetap tahu nih. Paman. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, paman-paman enggak apa-apa. Tapi untuk saat ini, untuk sekarang, apa yang paling banget seneng Mas Pur lakukan? Kegiatan apa yang sangat Mas Pur senang untuk sekarang? Apa ya? Di usia sekarang ini yang apa ya? Mas Owoy. Mbok kira relate ora ya Mas Dewi? Ya bisa tak alami. Iya, harus relate apa yang Mas Pur alami aja. Mas Pur nih. Yang saya senang itu ya berdiam diri di kamar. Itu yang iya maksudnya ini bingung toh, maksudnya kebingungan meh ngopo yo itu kembali nih dengan kamar itu mana kamar tempat yang nyaman buat di usia kepala kita. Oke. Kepala 4 Paman? Hah? Kepala 4? Belum. Oh, kepala 3. Belum. Oh, barusan bilang kepala 3. Kepala tiga. Oh. Insya Allah sampai kepala 4. Seterusnya. Apa yo? Apa sih mari? Kuisi pertanyaan akan dijawab. Sulit untuk dijawab. Sulit Oke, dijawab. saya lanjut ke Mas Fian mungkin. Oke, Mas. Oh, Mas. Aku bingung ini. Bingung maksudnya. Ya, mungkin ini lah sih. Untuk yang jangka pendek, ya peran apa yang dikasih di depan ya dilakukan dengan sepenuh hati. Udah begitu toh. Oke. Kalau untuk detailnya saya juga bingung sih. Tapi yo mungkin sekarang untuk kayak kita melakukan podcast kayak gini yo dilakukan sepenuh hati. Habis ini kita ngobrol-ngobrol yo mungkin ya sebagai hal-hal kayak gitu lah. Hal kecil yang berimpact besar. Masalah kan ya cuma sebatas Retorika. rutinitas itu biasa. Kembali ke setiap hari begitu sebagai itu kan ya, tidak merasakan kebahagiaan. Setelah bahagia sih dia aku isi bingung itu yakin. Nah, saya ngerti lah, yo komen-komen Oke, baik, silakan.
Komen ya bro. Oke. Komen boleh, donasi boleh ya. Oke. Bahagia dalam donasi loh mas. Apa dia? Katanya kan bahagia itu di usia 7 tahun ke bawah gitu. Aku sih kepi Secara ilmu. secara ilmu. Aku sih kepiye dia bahagia ilmu gitu. Oke. Apa bahagia itu tanpa ada pikiran? Melakukan sesuatu ini atau yang gimana? Iya, lu ngerti, lu nemu. Ini Mas Andi. Faktor pembuat bahagia ya mas konteksnya. Enggak, apa yang kamu senangi dalam pekerjaan sekarang atau yang kamu lakukan sekarang? Nek bahagia di Jopo ya oke mas. Aku hobi manuk ini seneng mas. Tapi kan bukan bahagia yang sesungguhnya, bukan dari luar. Tapi itu juga bagian dari bahagia. Iya. Kalau dalam membahas itu. Penting apa sing sehari-hari sing real ya. Gak perlu lah terus apa. Misal ketika saya bonsai gitu loh mas, ketika saya fokus dan pikiran tidak kemana-mana, lebih ke hidup saat ini dan apa yang dilakukan mas. Menikmati. Oke. Aku alhamdulillah sih. Rasa Mohon maaf paman. moderatornya rasa kok. Biji master. Maksudnya Kok apa? ini Cina jetli iki. Jibane tidak ini. Aku gitu Pinter silat. Mas, aku gitu bertanya-tanya kok isu gue jetli, maksudnya jetli bang. Ayo, pinter silat toh. Silat tibia. Wah, maksudnya kayak mudeng aja aku jebulin maksudnya jetli itu. Jadi kungfu loh mas. Nah, gue sederhana banget karena alhamdulillah Tuhan memberiku ketika aku seperti yang tadi bilang kopi di warung kopi pun membuatku bahagia maksudnya banyak hal ketika aku podcast ini bahagia banget. Ketika Sebelum bahagia itu kan tenang dulu baru bahagia, apa bahagia dulu baru tenang? Bebas nih. bebas silakan. Dalam ketika kamu sekarang bahagia terus habis itu tenang, it's okay. Ketika kamu tenang dulu terus baru bahagia, ya it's okay. Masalah bebas dengan perjalanannya masing-masing. Bebas. Karena itu urusan emosionalnya masing-masing dan urusan pertumbuhannya masing-masing. Tapi kalau dengan teori keilmuan itu ada tenang dulu baru bahagia, dan bahagia dulu baru tenang, dan itu satu riset yang benar yang ini, yang kurang benar yang ini ada dalam suatu keilmuan. Tapi ketika orang itu belum bisa untuk sampai ke praktek yang itu, mending sesuai prakteknya yang baik dan dia bisa. Tidak harus dengan sesuai teoritis dan bijak-bijak dengan keilmuannya. Tidak harus. Maksudnya yang kita bicarakan ini kan bukan kebetulan kita mengalami sebuah perjalanan itu dan kita membicarakan perjalanan kita. Aku pernah mengalami menjustifikasi orang, menghakimi orang, pernah membenci orang, aku pernah tidak suka sama orang, aku pernah dendam pada seseorang. Dan aku untuk sama Tuhan diberi seperti ini dan aku belajar seperti ini bukan berarti karena justru aku pernah membenci, justru aku pernah dendam, justru aku pernah tidak suka, justru aku pernah menghakimi. Karena melewati itu ternyata itu sebuah kambing hitam yang aku berikan pembenaranku sendiri pada orang lain. Padahal itu yang kotor diriku sendiri. Itu bukan yang kita bicarakan, bukan sebuah kebijaksanaan atau hanya sekedar ilmu yang bijaksana.
Tapi ini Perjalanan. that's right. Second reflection. Kesadaran tumbuh dari ketidaksadaran orang lain. Ketidaksadaran diri sendiri juga. Iya, maksudnya kan kesadaran diri gue Mhm. bisa tumbuh karena ada kesadaran yang tidak dari kita. That's right. Itu juga bisa. Oke, warung kopi ternyata sangat panjang juga ketika dalam dialektika emosional. Ini Wah, melebihi dari dialektika lampu merah. Dan ini refleksi lebih dalam ternyata. Kalau kemarin kan dialektika lampu merah kan refleksi kita di permukaan, kita di tengah-tengah, dan itu konsumsi maksudnya yang bisa banyak diterima oleh kita semua dan lebih relate mungkin. Dan kalau ini kan satu emosional yang lebih mendasar, lebih mendalam, dan ya memang luas sih ketika dibahas dengan emosional, memang unik, eksentrik bahkan. Kalau memang jiwa memang tidak ya se-eksentrik itu kan perjalanannya jiwa masing-masing dengan kemasan perjalanannya juga masing-masing tuh. Cikini belum merek cikinya sama tapi kemasannya mungkin di kemasan Sasa 2000 tahun 2000, kemasan tahun 90-an, kemasan tahun 87. Nah, kan beda-beda. 1945. Oke. dan 45 pembulan. Oke, mungkin pembahasan dari warung kopi mungkin cukup, kita akan sambung besok. Dengan ini pun di tahap kita belajar pertumbuhan emosional kita masing-masing, di situ kita khususnya aku pernah mengalami surrender, berserah. Tapi sebelum surrender pun aku pernah mengalami give up, untuk menyerah. Dalam satu perjalanan aku pernah mengalami untuk give up, untuk menyerah. Tapi di proses aku menyerah itu, aku pun tumbuh untuk mengerti dan Tuhan mengetahui bahwa ada proses yang lebih bagus, yaitu surrender. Dan itu akan menjadi pembahasan kita di episode selanjutnya. Dan dari kita bahas saja dulu. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, selamat sore. Silakan bagi kalian penonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ternyata dialektika emosional di warung kopi itu sangat indah dan sangat luar biasa dan sangat puas. Dari saya Hanis, Sandi, Saya Pur. Saya pengunjung warung kopi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.